Assalamualaikum, Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United musim panas nanti banyak diberitakan memang akan sibuk, sangat sibuk. Bukan hanya melepas pemain, tapi juga mendatangkan pemain baru. Dengan konsentrasi fokus utama ada untuk posisi lini tengah. Nah, di video kali ini gua ingin membahas semisal ya, gue belum tahu ini. Tentu saja ya, yang harus ditunggu juga siapa yang akan menjadi head coach ataupun manajer permanen dari Manchester United untuk musim depan. Tapi selain faktor itu ada faktor lain juga nih yang penting, yang akan gue dalam tanda kutip otak-atik nih ya di video kali ini, yaitu adalah budget. Berapa budget transfer Manchester United musim depan? Budget sendiri ya, Manchester United akan berhitung terkait dengan PSR dan tergantung juga penjualan dari Manchester United ya, berapa nilai yang mereka bisa dapatkan dari melepas pemain utamanya musim ini. Walaupun tidak semua pemain itu akan dilepas dengan sistem transfer, karena ada beberapa juga yang akan lepas karena kontraknya habis ya. Tapi baik itu kontraknya habis ataupun juga dijual, Manchester United menurut gua akan mendapatkan pemasukan dan juga ya budget yang disimpan ya, misalnya dari gaji Casemiro dan lain-lain yang tentu saja akan menghemat banyak, dan ini bisa digunakan untuk beroperasi di bursa transfer musim panas nanti. Nah, gue ingin utak-atik nih Sobat Football United. Semisal ya, Manchester United mendapatkan 200 juta euro sebagai budget utamanya. Siapa saja nih yang bisa didatangkan? Nah, gue melihat bahwa posisi lini tengah ini posisi yang paling vital ya. Lalu ya, ada beberapa posisi lain, misalnya posisi lini tengah, gue mengincar ada 2 pemain setidaknya untuk mengisi pos lini tengah, dengan kepergian Casemiro, dan ada kemungkinan juga Ugarte misalnya. Lalu melihat kemungkinan Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi untuk musim depan, gue menilai memang sangat wajar jika posisi lini tengah ini dijadikan prioritas dengan mendatangkan 2 pemain. Lalu ada posisi-posisi lain juga, misalnya seperti kayak penjaga gawang ya. Melihat keadaan dengan Andre Onana, ada kemungkinan juga cabut. Lalu situasi dengan Tom Heaton, situasi dengan Altay Bayindir juga, apakah akan cabut atau tidak. Sehingga menurut gue posisi penjaga gawang, terutama untuk mencari backup dari Sean Lemans, ini juga gue perhatikan nih di otak-atik budget 200 juta. Lalu situasi juga untuk pemain serang, menurut gue ini juga hal yang gue perhatikan, karena ada kemungkinan Joshua Zirkzee cabut dan hanya mengandalkan Benjamin Sesko menurut gue tidak ideal. Pemain lain bisa saja ditempatkan di posisi serang ya, yang saat ini ada misalnya seperti kayak Mbeumo, tapi hanya Mbeumo dengan Sesko saja menurut gue tidak cukup, harus ada pemain lain. Dan gue harapkan sebenarnya Manchester United bisa menghadirkan pemain yang berbeda karakternya ataupun profilnya dari Sesko ataupun juga Mbeumo. Itu menjadi perhatian gue. Lalu posisi back kiri, ini juga hal yang gue perhatikan, karena Luke Shaw ya akan menjalani musim terakhir musim depan ya, sebelum kontraknya akan habis di musim panas tahun 2027, dengan menurut gue peluang yang sangat besar dia akan selesai. Jadi mungkin konsentrasi tidak 100% di atas lapangan lagi. Mungkin akan ada keadaan di mana dia juga harus melihat masa depannya seperti apa. Dorgu apakah akan diposisikan di bek kiri ataukah penyerang sayap kiri. Hal seperti itu gue menilai bahwa memang posisi bek kiri dari Manchester United ini ya, kalau bisa didatangkan pemain baru untuk posisi itu, di mana gue juga sudah bahas di video sebelumnya, ini akan sangat baik ataupun juga mungkin bahkan ideal ya bagi bursa transfer Manchester United. Jadi selain posisi lini tengah, ada posisi bek kiri, posisi penyerang, dan juga kiper. Nah, ini siapa nama-namanya? Nah, gue ingin mulai dulu dari bek kiri, Adrien Truffert. Di posisi bek kiri sebelumnya sudah gue bahas juga pemain ini, pemain yang menjalani musim pertamanya di Premier League bersama dengan Bournemouth. Tapi gue pikir dari apa yang dia tunjukkan sampai dengan sejauh ini menunjukkan potensi yang sangat besar. Dan kalau seandainya didatangkan, saat ini valuasinya ada di angka 25 juta euro. Nah,
Bournemouth mendatangkan dari Rene dengan angka sekitar 13 juta euro. Kalau Manchester United mengajukan bahkan sampai dengan 35 juta euro, gue pikir ada kemungkinan besar Bournemouth akan melepas pemain berusia 24 tahun ini, pemain asal Prancis ya. Jadi gue tempatkan Truffert dulu. Lalu gue juga melihat posisi penjaga gawang. Ini pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya. Martin Dubravka, pemain yang saat ini berusia 37 tahun, bermain dengan Burnley, punya pengalaman di Premier League, sangat tebal sekali, bersama dengan Newcastle, sempat juga di Manchester United. Gue pikir Martin Dubravka untuk dihadirkan sebagai penjaga gawang nomor 2 atau bahkan nomor 3 ya. Gue pikir ini akan menjadi situasi yang oke bagi Manchester United karena dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, dan ya memang sesuai dengan, dia bisa disesuaikan ya dengan peran sebagai penjaga gawang nomor 2 atau nomor 3. Dan yang menarik juga Martin Dubravka ini kontraknya akan habis di musim panas tahun ini, jadi 0 euro ya 0 rupiah juga sih. Artinya Manchester United tidak harus mengeluarkan budget nih untuk mendatangkan Martin Dubravka, tidak ada biaya transfer. Nah, lalu gue ingin bergerak ke pemain yang memang dikabarkan diincar oleh Manchester United secara premium, yaitu adalah Elliot Anderson. Saat ini valuasinya ada di angka 60 juta euro. Gue pikir mungkin Manchester United bisa menaikkan budget ya, karena juga ada persaingan dengan klub lain sampai dengan 90 juta euro, di mana angka itu menurut gue juga sudah cukup tinggi sekali. Jadi semisal ya Manchester United bisa mendatangkan Elliot Anderson dengan angka 90 juta euro, melihat kemampuan dari pemain ini, profilnya, pengalamannya, potensinya, luar biasa sih menurut gue Elliot Anderson. Lalu ada nama lain juga ya, penyerang sayap kiri yang pernah gue bahas juga di video di Football United, yaitu adalah Iliman Ndiaye. Valuasi ada di angka 50 juta euro, pemain asal Senegal yang membela Everton ini. Tapi menurut gue untuk penyerang sayap kiri mungkin bukan menjadi prioritas utama, sehingga kalau Manchester United mengeluarkan bahkan sampai dengan 50 juta euro atau lebih, ya ini situasi yang menurut gue terlalu banyak untuk saat ini. Untuk posisi bek kiri tadi gue sudah lebih merekomendasikan Adrian Truffert. Ada nama yang pernah dikaitkan dengan Manchester United sebelumnya, yaitu adalah Miles Lewis Kelly, di mana pemain berusia 19 tahun ini di valuasi Transfermarkt ada di angka 35 juta euro. Jadi sangat mungkin Arsenal akan meminta uang yang lebih banyak ya, mungkin 40 ataupun 45, sehingga gue pikir Adrian Truffert lebih ideal bagi Manchester United. Ini juga melihat kemampuan ya, profil dari Adrian Truffert. Lalu ada juga Joe Gomez, pemain ini juga sempat dikaitkan dengan Manchester United, pemain tengah yang membela Wolverhampton, pemain Brazil. Wolves ada kemungkinan akan terdegradasi, jadi valuasi 35 juta dari seorang Joe Gomez ini bisa jadi tetap atau bahkan lebih turun ya, karena ada kemungkinan sang pemain juga akan menghindari Championship. Apalagi misalnya yang berminat untuk mendatangkan adalah klub sekelas Manchester United, bermain di Eropa, bermain di papan atas Premier League. Menurut gue ini merupakan sebuah hal yang bisa ditawarkan untuk menarik perhatian dari Joe Gomez. Dan ada juga penyerang ini ya, Jean-Philippe Mateta, 28 tahun, penyerang yang sempat akan ke AC Milan tapi batal. Valuasinya ada di angka 35 juta euro untuk mendatangkan pemain yang akan menjadi semacam kayak backup ya. Mungkin pilihan kedua atau bahkan pilihan ketiga dari Sesko dan juga Mbumo. Menurut gua angkanya terlalu tinggi nih. Kalau 35 juta, apalagi lebih dari itu. Walaupun Jean-Philippe Mateta punya kemampuan yang menurut gua teruji di Premier League. Lalu Chris Wood, pemain yang menurut gue juga punya pengalaman di Premier League, merupakan mesin gol juga. Chris Wood saat ini sedang dalam pemulihan kembali lagi dari cedera ya, cukup parah nih bersama dengan Nottingham Forest. Kontraknya akan berakhir di tahun 2027 dengan valuasi saat ini ada di angka 6 juta euro. Sebenarnya Manchester United punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan dengan angka lebih murah, tapi kalau melihat profil pemain ini cedera cukup parah, ini menjadi tanda tanya apakah dia bisa kembali lagi nih ke kemampuan yang seperti sebelum dia cedera ya. Jadi Manchester United bukan hanya mencari pemain untuk pilihan kedua ataupun bahkan pilihan ketiga, tapi juga pemain yang siap nih. Sebenarnya gue suka profil Chris Wood karena ya dia merupakan pemain senior.
Dan gue ingin pemain depannya adalah pemain senior. Tapi bukan Chris Wood. Gue justru melihat Danny Welbeck nih. 35 tahun. Pemain yang saat ini juga mencetak cukup banyak gol ya bagi Brighton. Valuasinya ada di angka 4 juta euro. Dan ya kontraknya akan berakhir di musim panas tahun 2027. Dia juga merupakan lulusan dari Akademi Manchester United. Sempat memperkuat Manchester United juga. Menurut gue akan sangat menarik nih jika Danny Welbeck kembali lagi ke Manchester United, menjalani mungkin sisa 1 atau 2 musim lagi, paling tidak untuk musim depan, dan potensi mungkin untuk musim depannya lagi 1+1 gitu ya. Ini situasi yang menarik sih menurut gue ya, Danny Welbeck, sehingga gue lebih memilih seorang Danny Welbeck nih untuk dihadirkan di Manchester United. Nah, dari nama-nama tadi ya, gue nilai atau gue lihat ada 5 pemain, yaitu adalah Martin Dubravka dengan biaya transfer 0. Lalu Elliot Anderson 90 juta euro. Danny Welbeck mungkin kalau Brighton ditawarkan angka 6 juta euro, valuasinya ada di angka 4 juta euro ya, dengan sisa 1 musim panas lagi akan selesai, ada kemungkinan dia akan dilepas. Tapi apakah angka 6 juta euro ini terlalu mahal atau tidak? Tapi kalau melihat kemampuan, pengalaman dari Danny Welbeck dan juga fungsinya ya, dia sebagai pemain senior, juga pemain berasal dari Manchester United juga. Jadi menurut gue ada banyak hal yang bisa ditawarkan untuk lini depan Manchester United. Gue pasang mungkin harga sekitar 6 juta euro. Lalu juga Adrian Truffert tadi 35 juta euro. Dan Joe Gomez. Joe Gomez valuasinya ada di angka 35 juta euro. Gue samakan 35 juta euro ini dengan asumsi Wolves akan terdegradasi. Dan angka 35 juta ini menurut gue untuk tim yang terdegradasi termasuk angka yang besar. Dan Joe Gomez bisa menjadi pelengkap lini tengah Manchester United. Walaupun ya ada kemungkinan juga bisa Manchester United mendatangkan nama-nama lain ya, misalnya seperti kayak Baleba. Tapi kemungkinan Baleba mungkin angkanya akan lebih tinggi. Mendatangkan Tonali bersama dengan Elliot Anderson menurut gue bukan hal yang ideal ya bagi lini tengah Manchester United. Melihat satu tempat nampaknya memang akan diplot untuk seorang Kobbie Mainoo. Tapi Joe Gomez gue nilai lebih ideal nih. Sehingga total pengeluaran Manchester United untuk 5 nama ya, jadi ini ada 5 nama, ini ada 166 juta euro. Angka yang menurut gue cukup oke. Dan kalau melihat tadi misalnya ada budget 200 juta euro, ya sisa budgetnya mungkin bisa untuk gaji ataupun juga disimpan untuk bursa transfer musim dingin, kenapa tidak ya. Tapi ini adalah otak-atik gue ya. Tentu saja bisa jadi nanti gue ada konten lainnya yang akan memberikan nama-nama yang berbeda lagi. Tapi untuk saat ini ada Martin Dubravka, Elliot Anderson, Danny Welbeck, Adrian Truffert, dan Joe Gomez. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada otak-atik lain ya, otak-atik lain. Silahkan drop di kolom komen. 200 juta maksimal nih budgetnya. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.